Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisabilia Magfirna Firdaus dan kali ini akan mempresentasikan mengenai teknik analisis data, yaitu Systematic Literature Review. Berikut adalah beberapa poin pembahasan dari presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian Systematic Literature Review, kedua tahapan Systematic Literature Review, dan ketiga adalah perbedaan Systematic Literature Review dengan Literature Review. Pertama adalah Systematic Literature Review. SLR atau Systematic Literature Review merupakan sebuah metode penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap hasil-hasil apa saja dari penelitian tersebut yang paling relevan dari semua hasil yang telah dilakukan, semua hasil yang telah didapatkan. Di mana fungsi dari Systematic Literature Review ini adalah untuk melakukan sintesis sekaligus pendalaman dari berbagai hasil penelitian yang relevan. Berikut adalah beberapa contohnya. Kemudian adalah tahapan. Tahapan dari Systematic Literature Review atau SLR adalah sebagai berikut. Pada skema SLR ini, pertama yaitu melakukan review planning, kemudian question formulation, kemudian ada search strategy, lalu ada selection process, strength of evidence, analisis, synthesis, dan proses monitoring. Untuk secara singkat dan pada intinya, pertama adalah melakukan planning. Pada planning ini kita diminta untuk melakukan penentuan dari RQ atau research question. Pada RQ ini adalah bagian awal dari dan dasar berjalannya SLR. RQ digunakan untuk menuntun proses-proses pencarian dan ekstraksi literatur dengan beberapa karakteristik pentingnya yang dapat menghasilkan manfaat, dilakukan dengan terukur, dan arahnya merujuk pada pemahaman terhadap state of the art research dari suatu topik penelitian yang dilakukan. Di mana dari planning ini terdiri dari beberapa elemen penentu yang biasanya disingkat dengan PICOC atau PIC. Pertama adalah population. Pada population ini merujuk pada penggunaan banyak perangkat yang digunakan untuk menampung populasi data. Kemudian ada intervention, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan atau sebagai acuan dari penelitian tersebut. Kemudian adalah comparison, yaitu komparasi atau perbedaan dari beberapa penelitian yang berkaitan. Lalu outcome, yaitu hasil dari metode penelitian yang telah dilakukan, dan konteks, yaitu isi dari penelitian yang telah dilakukan tersebut. Kemudian ada conducting. Conducting merupakan tahapan pelaksanaan SLR itu sendiri, yang dimulai dengan pencarian sebuah literatur sesuai dengan kata kunci berdasarkan PICOC tadi, di mana pemilihan sumber literatur ini termasuk juga penggunaan perangkat untuk mengelola literatur dan penyaringan literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian, data yang telah dicari tadi akan dilakukan ekstraksi dan hasil penelitian dari berbagai sumber atau referensi yang telah ditemukan tadi akan digabungkan. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan merangkum temuan dari literatur agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian tersebut. Kemudian adalah reporting. Reporting merupakan tahapan penulisan dari hasil SLR sendiri yang dibentuk dengan bentuk sebagai tulisan-tulisan. Pada hasil tulisan tersebut biasanya dipublikasikan dalam bentuk paper ke beberapa jurnal ilmiah atau untuk menyusun bab 2 tentang literatur review dari skripsi, tesis, atau disertasi kita. Di mana hasil reporting ini juga terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah intro atau pendahuluan yang berisikan latar belakang dan landasan
teori mengenai topik-topik yang akan diangkat. Kemudian ada main body atau isinya yang berisikan protokol apa saja pada SLR, hasil analisis dan sintesis temuan, serta diakhiri dengan diskusi mengenai hasil penelitian tersebut. Lalu ada conclusion atau kesimpulan yang berisi rangkuman-rangkuman dari temuan yang telah kita dapatkan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian, apa sih perbedaan systematic literature review dengan literature review? Secara singkat, untuk perbedaannya, pertama adalah pada pengumpulan. Pada pengumpulan, inti dari perbedaannya adalah penggunaan metodologi ilmiah yang digunakan. Pada SLR, menggunakan pendekatan metodologi secara ilmiah untuk merangkum hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan literatur review biasanya tidak menggunakan pendekatan metodologi ilmiah. Kemudian keterlibatan partisipan, perbedaan inti dari poin kedua ini yaitu perbedaan pada unit peneliti, di mana SLR melibatkan tim peneliti, sedangkan literatur review dikerjakan oleh seorang penulis. Dan pada pencarian hasil, di mana poin perbedaannya terdapat pada pencarian sistematis. Pada SLR dilakukan pencarian hasil penelitian dan artikel dikerjakan secara sistematis. Sedangkan pada literatur review biasa, pencarian hasilnya ataupun bukti-bukti artikel yang terkait tidak dikerjakan secara sistematis. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.